Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok sejarah 12 IPA 3 akan menjelaskan tentang masa transisi di Indonesia tahun 1966 sampai 1967. Dengan saya, Adisti Rizka Ramadini, serta rekan-rekan saya, Ade Alfira Syahrani, Femilia Aulia Insani, Muhammad Arya Nur Ihsan, Muhammad Fahri Sidik, dan Muhammad Hisham Kordowi. Materi yang akan kita bahas yaitu transisi ke Orde Baru, aksi-aksi Tritura, Surat Perintah 11 Maret atau Super Semar, dualisme kepemimpinan nasional, dan akhir masa pemerintahan Soekarno. Transisi ke Orde Baru. Garis waktu yang pertama adalah masa 1966 sampai 1967 yang dikenal sebagai masa transisi ke Orde Baru. Orde Baru sendiri lahir sebagai upaya untuk mengoreksi total penyimpangan yang dilakukan pada masa Orde Lama. Di masa ini dimulai penataan kembali seluruh aspek kehidupan rakyat, bangsa, dan negara Indonesia melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang 1945 secara murni dan konsekuen, serta menyusun kembali kekuatan bangsa untuk menumbuhkan stabilitas nasional guna mempercepat proses pembangunan. Surat Perintah 11 Maret atau Super Semar. Tujuan dikeluarkannya Super Semar adalah untuk memberi tugas pada Panglima Angkatan Darat yang bertugas saat itu adalah Maijen Soeharto untuk memutuskan tindakan apa yang harus dilakukan untuk memulihkan keamanan, ketertiban, dan kestabilan dalam melaksanakan jalannya kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tokoh di balik perumusan Super Semar adalah Muhammad Yusuf, Amir Mahmud, dan Basuki Rahmat. Surat Perintah 11 Maret atau Super Semar. Tujuan dikeluarkannya Super Semar adalah untuk memberi tugas pada Panglima Angkatan Darat yang bertugas saat itu adalah Maijen Soeharto untuk memutuskan tindakan apa yang harus dilakukan untuk memulihkan keamanan, ketertiban, dan kestabilan dalam melaksanakan jalannya kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tokoh di balik perumusan Super Semar adalah Muhammad Yusuf, Amir Mahmud, dan Basuki Rahmat. Dualisme kepemimpinan nasional. Super Semar membuat Soeharto memiliki kuasa sebagai pelaksana pemerintahan, sementara Soekarno sebagai pimpinan pemerintahan. Hal ini menimbulkan dualisme kepemimpinan nasional yang akhirnya menyebabkan pertentangan politik di kalangan masyarakat, sehingga muncullah pendukung Soekarno dan pendukung Soeharto. Demi menjaga keutuhan bangsa, Soekarno menyerahkan kekuasaan pemerintahan kepada pengemban TAP MPRS nomor 9 MPRS 1996 Jenderal Soeharto pada 23 Februari 1967. Pada tanggal 7 sampai 12 Maret 1967 diselenggarakan sidang istimewa MPRS dengan tema utama mengenai pertanggungjawaban Presiden selaku mandataris MPRS. Akhir masa pemerintahan Soekarno. Akhirnya, pada 22 Juni 1966, Presiden Soekarno menyampaikan pidato Nawaksara dalam persidangan MPRS berisi 9 persoalan yang dianggap penting. Lantaran, isi pidato tersebut hanya sedikit yang menyinggung tentang G30 SPKI. Maka, pengabaian peristiwa itu tak memuaskan anggota MPRS. Pada 10 Januari 1967, Presiden menyampaikan surat kepada pimpinan MPRS yang berisi pelengkap Nawaksara atau Pelnawaksara. Setelah membahas Pelnawaksara pada 21 Januari 1967, pimpinan MPRS menyatakan bahwa Presiden telah alpa dalam memenuhi ketentuan konstitusional. Sehingga pada 22 Februari 1967, tepat pukul 19.30, Presiden Soekarno membacakan pengumuman resmi pengunduran dirinya. Maka, pada 12 Maret 1967, Jenderal Soeharto dilantik menjadi pejabat Presiden Republik Indonesia
oleh Ketua MPRS Jenderal Abdul Haris Nasution. Setelah setahun menjadi pejabat presiden, Soeharto dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia pada tanggal 27 Maret 1968 dalam Sidang Umum 5 MPRS. Sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.